wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu hari ini. Nah, anak-anak, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang negara maritim dan negara agraris. Anak-anak, ada yang tahu nggak negara maritim itu apa dan negara agraris itu apa? Nah, sebelum kita bahas tentang negara maritim dan negara agraris, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, sebelum Ibu jelaskan tentang negara maritim dan negara agraris, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang letak geografis negara Indonesia. Ibu mau tanya nih anak-anak, kalian ada yang tahu nggak letak geografis negara Indonesia?
Jadi, secara geografis negara Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara Indonesia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan dan juga Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Peta menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berbentuk kepulauan. Wilayahnya terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan Indonesia luasnya 1922.570 km persegi. Sedangkan pada wilayah perairan luasnya 3.257.483 km persegi. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Kamu setuju nggak kalau Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah? Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada istilah, semakin mempesona, maka semakin berbahaya. Sepertinya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia. Dari pulau kecil Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang, sekitar 3.400 mil di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia sendiri berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Sedangkan untuk negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Total luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencakup sekitar 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan menurut Worldmeter, di tahun 2023 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 281.733.447 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Sekitar 56% atau lebih dari 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km persegi. Di negara Yunani saja yang memiliki luas 131 km persegi hanya ditinggali sekitar 10 juta jiwa. Adapun 44% penduduk Indonesia lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki landscape yang sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter.
Dengan ketinggian ini, membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di antara daratan, Asia dan Australia memiliki pengaruhnya tersendiri. Di musim hujan, angin muson bertiup dari Asia ke Australia dan menghasilkan lebih banyak uap air yang kemudian turun menjadi hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, di musim kemarau, angin muson dengan sedikit uap air bertiup dari Australia ke Asia melewati wilayah Indonesia, menyebabkan berkurangnya curah hujan yang kemudian dikenal sebagai musim kemarau. Negara maritim adalah negara yang wilayah perairannya lebih luas dari daratan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak nih ciri-ciri dari negara maritim? Baiklah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri tentang negara maritim sebagai berikut. Yang pertama, wilayah perairannya lebih luas dari daratan. Dan yang kedua, memiliki beragam sumber daya laut. Yang ketiga, masyarakat pada negara maritim itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Dan yang terakhir, memiliki banyak pulau. Nah, anak-anak, Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumber daya laut yang melimpah. Contohnya perikanan tangkap dan budidaya, hutan mangrove dan terumbu karang, pertambangan dan wisata bahari. Wisata bahari sendiri merupakan wisata yang memanfaatkan keindahan alam dan wilayah perairannya. Wisata bahari di Indonesia itu contohnya Raja Ampat di Pulau Papua, Pantai Pink di Pulau Komodo, dan Pantai Derawan di Kalimantan Timur. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang negara agraris. Negara agraris adalah negara yang memiliki lahan pertanian yang luas. Masyarakat negara agraris sebagian besar berprofesi sebagai petani. Berikut ciri-ciri negara agraris. Yang pertama, lahan pertaniannya luas dan subur. Yang kedua, hasil pertaniannya beraneka ragam. Sebagai negara agraris, Indonesia kaya akan hasil pertanian. Contohnya padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Ada juga kelapa, tebu, karet, teh, cengkeh, dan lain-lain sebagainya. Itulah mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara yang strategis, karena hasil-hasil rempah-rempah, daratan dan kepulauannya itu sangat bermanfaat. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang negara maritim dan negara agraris. Bagaimana anak-anak, apakah kalian semua sudah paham tentang materi pada hari ini? Nah, jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan langsung kepada ibu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya dan juga rempah-rempah yang melimpah. Sebagai negara maritim dan negara agraris, Indonesia akan kaya akan manfaatnya. Nah, baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.